Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Ada sebuah buku atau dokumen yang biasa kita kenal dengan buku induk Protokol Zion, yang dimana buku induk Protokol Zion ini telah muncul pada awal abad ke-20 di Jerman. Buku induk Protokol Zion ini berisi tentang kiat-kiat orang Yahudi yang akan menguasai dunia. Dalam buku ini ada 24 pasal yang mengerikan, di mana pasal tersebut mengutarakan kiat-kiat orang Yahudi untuk menguasai dunia di dalam berbagai macam bidang ekonomi, politik, agama, dan seterusnya. Tetapi banyak ilmuwan yang telah sepakat bahwasanya isi dari semua buku induk Protokol Zion ini bukanlah sebuah isi yang ilmiah, tetapi hanya sebuah teori-teori konspirasi yang dimana kebenarannya dari buku induk Protokol Zion ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tetapi selain tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi keberadaan buku induk Protokol Zion ini telah dicetak di berbagai macam negara, bahkan bahasanya sudah diterjemahkan di berbagai macam negara. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas salah satu pasal di dalam buku induk Protokol Zion itu yang berada di pasal 17 yang menjelaskan bahwasannya seorang Yahudi akan menghabisi seluruh pendeta, seluruh ulama-ulama yang ada di luar ulama Yahudi atau pendeta Yahudi. Apakah pasal 17 yang berada di buku induk Zion ini sama dengan keadaan yang ada di Indonesia, yang notabene sekarang banyak sekali ulama-ulama Gus Habaib yang telah dihabisi namanya, yang telah dihabisi kehormatannya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Oke Sobat Ilah, simak terus video ini sampai tuntas dan kita diskusi bersama. Action. Walaupun ada salah satu pasal yang dimana pasal tersebut menyebutkan bahwasanya di dalam buku induk Protokol Zion ini menyebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi akan menghabisi ulama-ulama, orang Yahudi akan menghabisi pendeta-pendeta yang di luar kelompok Yahudi. Tetapi kalau kita tarik di dalam fenomena yang ada di Indonesia, yang dimana akhir-akhir ini memang di Indonesia itu banyak ulama-ulama, banyak Gus, banyak Kiai, Habaib yang telah dihabisi kehormatannya, yang telah dihabisi nama-namanya. Apakah ini memang agenda dari Yahudi, by design dari Yahudi untuk menghabisi ulama-ulama Gus, Habaib yang ada di Indonesia? Kalau menurut teori saya, ini teori saya, tentu ulama-ulama yang ada di Indonesia, kiai-kiai yang ada di Indonesia itu habis namanya, itu kehormatannya jatuh, itu ya menurut saya memang permasalahan inherent dari ulama-ulama itu sendiri, permasalahan-permasalahan yang dimunculkan dari ulama itu sendiri. Jadi menurut saya tidak ada kaitannya dengan buku induk Protokol Zion itu. Karena masyarakat kita ketika mendengar seorang ulama, mendengar seorang yang bergelar ulama, mendengar seseorang yang bergelar dengan agamawan, itu sebagian besar masyarakat kita itu berpandangan bahwasannya orang-orang yang seperti diulamakan itu orang-orang yang berhak menghakimi masyarakat awam. Misalkan ada seseorang yang masih belum bisa menggunakan jilbab, langsung biasanya diberi nasihat di depan umum. Ayo, kamu belum pakai jilbab. Apakah panas? Panas di dunia itu tidak seberapa loh dengan panas di akhirat. Nah, hal-hal yang seperti ini itu yang disentuh langsung itu egonya. Lah manusia secara naluri manusia ketika disentuh egonya itu pasti mempunyai dendam kusumat
yang secara tidak tersadarkan itu menumpuk, sehingga ketika seseorang yang mempunyai otoritas, yang dianggap mempunyai otoritas di dalam keagamaan ini melakukan suatu kesalahan, baik itu kesalahan kecil, itu sama masyarakat kita langsung dihabisi. Lah, ternyata kamu yang seolah-olah yang biasanya memberi ceramah, yang biasanya memberi petuah-petuah bijak, ternyata melakukan dosa juga. Nah, itu langsung dihabisi. Ini menurut teori saya. Menurut teori saya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwasanya ini juga berlaku tidak kepada semua ulama, ini hanya oknum-oknum saja, tapi masyarakat sudah terlalu memandang, sudah terlalu gerah dengan pernyataan atau klaim-klaim yang dilontarkan oleh para ulama-ulama yang tidak bertanggung jawab ini, atau orang-orang yang hanya mengaku ulama-ulama ini. Yang dimana banyak para orang-orang yang mengaku ulama yang mengkotak-kotakkan masyarakat kita. Jangan ikut aliran itu, nanti kamu dianggap Syiah. Jangan ikut aliran itu, nanti kamu dianggap Wahabi. Jangan ikut aliran itu, nanti kamu dianggap liberal, dan lain sebagainya. Nah, cara mengkotak-kotakkan masyarakat kita, cara melabeli ulama yang mengkotak-kotakkan masyarakat kita ini, itu menjadi sebuah dendam kusumat yang dimana masyarakat tidak berani mencurahkan pada waktu itu, menunggu momen untuk mencurahkan waktu itu. Karena ya pada dasarnya masyarakat kita kalau memandang para ulama, para kiai, para habaib, itu rasa sungkan, rasa tidak enaknya itu lebih diutamakan, sehingga hanya dipendam ketika ada seseorang yang seperti kasusnya Gus Miftah kemarin ditolol-tololkan. Nah, itu cuma bisa diam, tidak bisa melawan. Soalnya ketika kita akan melawan pada waktu itu, kemungkinan si penjual es teh yang akan dihujat. Soalnya banyak masyarakat kita yang berpandangan juga bahwasanya ulama itu mewakili agama itu sendiri. Ketika seseorang berpandangan bahwasanya ulama mewakili agama, lah tentu kalau kita mengkritik seorang ulama, dianggapnya kita mengkritik agama itu sendiri. Bahkan kita dikafirkan. Itu yang terjadi di negara kita, terutama di Indonesia. Maka dari itu, saya simpulkan yang terjadi di Indonesia, mengapa banyak ulama yang notabene melakukan kesalahan yang hal kecil saja, itu sama netizen Indonesia langsung dihabisi sampai ke akar-akarnya. Bahkan yang benar-benar ulama, yang benar-benar gus, yang benar-benar habaib, itu sampai kena dampaknya. Ya, sebabnya itu tadi, orang-orang yang mengaku ulama, orang-orang yang menjual agama demi materi, itu berusaha mengkotak-kotakkan masyarakat kita, sehingga masyarakat kita tidak berani menyuarakan suaranya, ya karena ada rasa takut, rasa sungkan yang tinggi tadi, itu dipendam sampai dalam. Nah, ketika ada celah sedikit saja kesalahan yang dilakukan ulama, entah itu ulama benar ulama atau ulama gadungan, ya habis semua ulama. Seperti pada kasus habaib misalkan, banyak para habaib yang di mana ceramah-ceramah habaib itu terlalu mengunggulkan rasnya Baklawi dari Yaman, bahwasanya darah di dalam tubuh mereka itu mengalir darah Rasulullah. Nah, ceramah-ceramah yang seperti itu terus digaung-gaungkan di masyarakat kita, terus diputar-putar ulang di dalam berbagai macam ceramah. Nah, sebetulnya masyarakat kita itu dijelek-jelekan, dihina-hinakan, direndah-rendahkan oleh para habaib itu sebetulnya sudah muak sekali. Tetapi untuk memberontak itu menunggu momen aja, menunggu momen ketika habaib itu melakukan kesalahan. Lah, muncullah tesis Kiai Imad, muncul tesis Kiai Imad. Dari situ semua masyarakat awam berani bersuara. Karena dari tesis Kiai Imad itu membuktikan bahwasanya habaib itu tidak suci, habaib itu bisa di situ banyak masyarakat awam yang dengan entengnya mengkritik, bahkan habaib yang benar-benar lurus, habaib yang benar-benar menggelar sholawatan saja di dalam acaranya itu bahkan ditolak di mana-mana.
Itulah dampak dari para penceramah abal-abal, dampak dari para kiai-kiai abal-abal, dampak dari gus-gusan yang abal-abal yang eh, memposisikan dirinya sebagai sebagai apa ya, sebagai contoh di dalam Islam, padahal mereka sendiri itu tingkah lakunya tidak bisa disebut contoh dari Islam. Oke, sebatilah, semoga video kali ini bermanfaat dan tidak disalahpahami. Ini hanya berdasarkan, saya ulang lagi, ini hanya berdasarkan teori saya. Kurang lebihnya, silahkan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.